Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayamos Mangunsong dan pada tugas tambahan briefing 2 ini saya akan menjelaskan materi PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Jadi pada suatu perusahaan manufaktur terdapat beberapa masalah. Di antaranya belum merencanakan dan mengendalikan aliran material mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Akibatnya permintaan pelanggan tidak terpenuhi dan tidak tepat waktu serta biaya operasionalnya masih berantakan. Oleh karena itu digunakanlah PPIC ini yang diaplikasikan pada perusahaan dan harapannya dapat mengurangi masalah atau mengatasi masalah-masalah seperti overload, underload, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian PPIC. PPIC atau Production Planning and Inventory Control adalah proses pengendalian aliran material yang keluar masuk dari sebuah sistem kerja. Tujuannya untuk memenuhi permintaan pasar dan pendistribusian yang tepat agar dapat meminimalisasi atau menekan biaya produksi. Berikut adalah komponen utama dari PPIC. Yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah menentukan jadwal dan kapasitas produksi berdasarkan proyeksi permintaan. Yang kedua ada pengendalian persediaan. Artinya memantau stok bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi untuk menjaga keseimbangan persediaan. Selanjutnya ada tujuan utama dari PPIC. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Ini bertujuan agar proses berjalan tepat waktu dan lancar. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan modal. Artinya, menekan biaya penyimpanan dan pembelian bahan baku sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada meningkatkan layanan. Pada pelaksanaan nanti, menghindari kekurangan stok yang nantinya dapat menghentikan lini produksi atau kehilangan penjualan. Selanjutnya ada manfaat dari PPIC. Yang pertama ada penghematan biaya. Perencanaan dan kontrol persediaan efektif mampu membantu perusahaan menghindari situasi underload maupun overload. Dengan ketersediaan bahan baku dan produk jadi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu seperti pembelian berlebihan atau pemborosan. Yang kedua ada peningkatan ROI. Optimalisasi aset dan modal kerja melalui manajemen persediaan yang tepat memungkinkan perusahaan menggunakan sumber daya mereka secara lebih efisien. Ini meningkatkan pengembalian investasi atau ROI dengan mengurangi biaya penyimpanan dan memperbaiki siklus persediaan. Yang terakhir ada meningkatkan layanan. Jadwal dan proses produksi yang dikelola secara efisien oleh PPIC memastikan bahwa pesanan yang dapat dikirim tepat waktu. Nah, hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi tingkat keluhan atau komplain. Selanjutnya ada alur kerja dari PPIC. Yang pertama ada perencanaan permintaan. Tahap pertama PPIC adalah menganalisis permintaan konsumen untuk memprediksi seluruh kebutuhan produksi. Operator PPIC adalah pihak yang bertanggung jawab memastikan analisis ini dilakukan secara akurat. Yang kedua ada penentuan bahan baku. Setelah permintaan diprediksi, perusahaan manufaktur harus dapat memastikan bahwa bahan bakunya tersedia. Yang ketiga ada penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi adalah tahap krusial untuk menentukan kapan dan bagaimana proses produksi akan dilakukan. Yang terakhir ada pengendalian produksi dan persediaan. Tahap terakhir PTIC adalah pengendalian proses ini. Tahap terakhir PBIC adalah pengendalian proses. Ini harus dilakukan untuk memastikan proses produksi dan persediaan berjalan sesuai rencana. Selanjutnya ada metode PPIC. Yang pertama ada EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ adalah menentukan kuantitas pemesanan optimal guna meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Yang kedua ada JIT atau Just in Time. JIT ini adalah memproduksi dan mengisi persediaan hanya sesuai kebutuhan pada saat itu atau tepat waktu untuk menekan biaya holding dan resiko obsolescence.
Yang terakhir, ada safety stock dan reorder point. Artinya menetapkan stok siaga dan titik pemesanan ulang agar stok tidak habis saat lead time. Berikut adalah tantangan dalam PPIC. Yang pertama ada ketidakpastian permintaan. Fluktuasi pasar dapat menyebabkan forecast meleset, yang akhirnya menimbulkan stok berlebih atau kekurangan. Yang kedua ada koordinasi lintas departemen. Komunikasi yang buruk antara sales, purchasing, produksi, dan logistik mempersulit eksekusi rencana. Yang terakhir ada lead time variability. Artinya perubahan waktu pengiriman bahan baku dapat mengacaukan jadwal produksi. Selanjutnya ada tools dan software yang digunakan dalam PPIC. Yang pertama ada ERP atau PPIC modules. Banyak ERP seperti SAP, Oracle, dan Odoo yang memiliki modul PPIC yang mengintegrasikan data forecasting, MRP, dan persediaan secara real time. Yang kedua ada sistem Kanban digital. Lalu yang terakhir ada AS Micro PPIC. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada hari ini. PPIC merupakan fungsi penting sistem manufaktur yang bertujuan untuk merencanakan proses produksi dan pengendalian persediaan secara efisien dan efektif. Dalam pelaksanaannya, PPIC membutuhkan koordinasi lintas departemen yang baik dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan permintaan secara pasokan bahan, serta pasokan bahan. Baik, karena waktunya terbatas, sekian untuk presentasi pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.